Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan kita juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu selaku pimpinan Kementerian Dalam Industri beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bioga beserta pengurus-pengurusnya, dan yang saya hormati Ketua Rakrik beserta panitia dan beserta anggota semuanya. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dan datang ke acara pada hari ini. Adapun agenda acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan perusahaan yang diwakili oleh Ibu Duki dan jajarannya, yang terhormat Ketua PUK Bapak Rudianto, yang terhormat pengurus SPF PUK Keramik Biawon dan jajarannya, dan segenap panitia Radani periode 2021-2025. Dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bisa hadir dalam agenda rapat kerja unit kerja yang diadakan PUK Titik Keramik Diamond Industries pada tanggal 21 Juli 2024. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, dan tidak lupa sholawat juga salam pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan atau petunjuk dari jalan yang kegelapan ke jalan yang lebih cerah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pribadi dan segenap seluruh panitia mengucapkan selamat datang di acara rapat kerja unit kerja PT Keramik Diamond Industries malam ini, dan aku mohon di agenda rapat kerja unit kerja ini betul-betul kita manfaatkan dan betul-betul kita nikmatkan, dan aku mohon bisa secara rekan-rekan peserta menghadiri dan menyelesaikan acara sampai besok dengan agenda yang sudah disusun oleh panitia. Jadi harapan saya, mari besok mulai malam ini sampai besok peserta wajib untuk mengikuti agenda acara secara tertib, kondusif, dan tidak ada halangan apa-apa. Harapan dari semua pengurus ataupun segenap panitia ini. Mungkin dari saya sebagai ketua Radani sampai demikian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita close untuk ketua Radani. Terima kasih atas sambutannya. Semoga acara kita hari ini lancar tanpa halangan apapun. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua PUK SPF PT Keramik Diamond Industries kepada Saudara Bapak Rudianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya takdimi pimpinan perusahaan PT Keramik Diamond Industries dan diwakili oleh Ibu Duki, karena beliau tidak bisa menghadiri acara pada
beserta jajarannya, yaitu Mas Fajar, terima kasih yang telah mengikutinya dan Mbak Sri. Yang kedua yang saya hormati semua jajaran panitia Rakme periode 2021-2025 yang telah berusaha untuk menjalankan dan menyusun acara ini sebelum-sebelumnya. Yang ketiga yang saya hormati dan saya takdiri seluruh peserta Rakme titik langit dan muslim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada ahli bahagia kita yang besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah mengangkat kita dan menuju kita dari bulan ke-8 menuju cahaya kebenaran yang timur Islam. Tentunya dengan acara pada malam hari ini saya sangat bahagia sekali bisa melaksanakan agenda yang terdapat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga FSPM. Dari situ saya berharap ketika ada pembahasan rapat kerja dan kerja, kami mohon nanti kita maksimalkan untuk membahas program-program yang dibutuhkan oleh seluruh anggota BUK SPK PTKN. Itu yang kami. Dari situ nanti kita mendapatkan informasi baru, mendapatkan program-program kerja baru yang harus dilaksanakan oleh pengurus yang telah dilantik pada tahun 2021 sampai 2025. Saya berharap nantinya semua peserta tetap mengikuti acara ini sampai selesai, sampai besok. Kalau misalnya nanti acara sesuai dengan jadwal agak lama, misalnya nanti ada waktu istirahatnya, ada waktunya berbicara untuk memaksimalkan program-program kerja yang akan kita bahas bersama. Tujuan kami mengadakan ini, maksudnya saya selaku ketua adalah ini memperbaiki program kerja BUK. Itu tujuannya. Sehingga program kerja BUK yang sudah ada itu akan dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan anggota. Kalau periode-periode sebelumnya di zaman sebelumnya itu program-programnya sudah bagus, mungkin ada tambahan dari para peserta dari perwakilan departemen yang dipilih yang sudah berdiri, ada tambahan di situ supaya dengan tambahan tersebut saya selaku ketua bisa menjalankan terkait dengan program-program yang akan kita sepakati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya selaku ketua mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara kali ini, baik dari ibadah maupun yang sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terus untuk ketua kita. Terima kasih atas sambutannya. Semoga kebaikan ini terus berlanjut sampai masa akhir jabatannya. Amin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari pimpinan PTKN dan Musri kepada Ibu Rugi, saya persilakan. Sekaligus bukan. Selamat malam. Kepada ketua setingkat, anggota dan pengurus, ya. Sini saya mewakili
anggota serikat khususnya ini kan tambah tahun tambah berkurang. Jadi diminta semua anggota ini untuk semakin kompak, semakin guyup dan tidak ada perpecahan. Jadi kalau misalnya ada masalah bisa langsung diselesaikan dengan baik. Demikian sambutan dari saya akhiri. Dengan begitu berarti ini dibuka ya? Iya, Bu. Ya. Ini saya menyatakan PTKB ini. PT Gramedia Industries dibuka. Terima kasih atas sambutan dan pembicaranya dari Ibu. Untuk acara selanjutnya penutup dengan doa. Penutupan dengan upacara doa kepada saudara Pak Rudi. Siapa yang mau memimpin doa ini? Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Sukir. Mana? Pak. Di depan ya, Pak. Di depan atau kursi, monggo. Sini ya. Bapak Rudianto sebagai ketua. Jadi nanti saya batasi setiap 3 pertanyaan atau mungkin solusi atau mungkin masukan saya hentikan dulu biar diperjelas oleh ketua. Bisa di mulai? Oke, terima kasih. Linknya mana? Mas satunya Mas. Biar nanti kalau waktu bertanya atau bisa. Oke, terima kasih. Saya mulai mungkin dari yang sebelah sini untuk. Oke, ya silakan Mas. Mas siapa? Tolong, namanya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Daniel Fairi dari Plat 3. Mohon maaf ya klasik. Mohon maaf untuk Pak Ketua yang saya hormati dan semuanya teman-teman PT Kerana Kiamat Industri. Kan banyaknya itu ada acara kok di luar di villa. Nah yang bertanya itu kan mungkin tidak mau ikut, mungkin dianya itu sibuk. Terus kita secara nggak punya jawaban, ya diam saja. Mohon dijawab untuk ketua biar semua yang ditanya nanti di dalam perusahaan ada yang bertanya seperti itu bisa menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Mas siapa lagi? Mas Heri. Yang lanjut, yang kedua. Oke, jadi ini permintaan dari Ketua PUK langsung dijawab. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab dan langsung didiskusikan. Itu, oke, monggo Ketua PUK. Ya, terima kasih kepada teman saya Wairi yang orangnya memang agak kritis sejak hari di WA masalah WA. Orangnya masalah gajian, masalah sedikit bahaya. HP nggak bisa diam masuk dari. Dan terima kasih. Di sini ada kuis terkait kenapa kegiatan harus dilakukan di luar perusahaan. Di dalam anggaran dasar ADART SPK itu ada namanya raknek yang harus dilaksanakan dalam 4 tahun 1 kali. Itu ada. Maka karena keuangan PUK alhamdulillah, saya pertegas lagi sekarang PUK sudah berhasil melaksanakan atau membayar hutang sebesar 64 sudah selesai. Sekarang PUK mempunyai dana di bendahara sekitar 10 juta uang PUK. Digunakan untuk rakyat itu sebesar 25 juta, sisanya di ATM itu sekitar 50 juta. Itu bukan. Tujuan kami adalah kenapa harus dilaksanakan di luar. Yang pertama, kami melaksanakan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, yaitu rakyat dilaksanakan 1 kali minimal dalam 4 tahun. Yang kedua adalah karena anggaran atau keuangan PUK emang memadai untuk melakukan hal ini. Dan ketiga adalah supaya apa yang diinginkan anggota ketika dia mau memberikan masukan, memberikan kritikan itu bisa diungkapkan semua di sini. Ketika kita rapat di kantin dan sebagainya itu menurut saya kurang maksimal karena waktunya cuma 1,5 jam. Itu pun kadang-kadang terlalu banyak penyampaian dari pengurus. Nah, ketika kita bersama-sama di sini, kita bisa saling memberikan motivasi, memberikan saran solusi, bahkan kritikan pun kami terima, karena kami adalah penyampai aspirasi rakyat kepada manajemen. Itu yang kami harapkan. Ketika kita di sini, kantoran di sini, seolah-olah kita seperti saudara. Wong mau ngomong bundasi, gak apa-apa. Yang penting apa yang disampaikan sampean itu nilainya positif. Nanti kita rangkum bersama-sama, ambil yang paling pokok, itulah kesimpulan untuk dilaksanakan sebagai program kerja PUK. Ketika kita melaksanakan perusahaan, saya yakin juga akan maksimal dan saya pun melaksanakan ketentuan yang ada di anggaran dasar. Itu ya, mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah puas Mas? Karena Pak Ludi bukan orang pemuas. Jadi memang secara ADART dilakukan di perusahaan pun bisa, tapi sudah dijelaskan seperti tadi, lebih cair kita seperti bersaudara, kita gunakan kesempatan itu dan tidak menyalahi ADART di sini. Moga yang lain saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua.
Ketua dan beserta pengurus jajaran terkait. Di sini saya ingin usul Pak Ketua, bahwasanya Pak Ketua itu berjuang dengan teguh membela buruh PT Keramik Diamond Industri. Saya senang sekali. Terus usulan saya Pak Ketua, untuk masalah izin, itu kan dulu kan ada izin tukar sip Pak Ketua. Sekarang teman-teman itu agak sulit, terutama saya sendiri. Kalau cuti sudah habis, itu pasti kan dipotong. Kalau ada tukar sip, kemungkinan kalau cuti tukar sip kan bisa menguntungkan kita Pak Ketua. Mohon untuk solusinya Pak Ketua, apabila mungkin bisa dihidupkan lagi di PT Keramik Diamond Industri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ketua PUK untuk memperjelas. Terima kasih. Kalau sepengetahuan saya, untuk lokasi itu tergantung atasan masing-masing, tergantung atasan masing dan tergantung kepada teman yang akan ditukar sipnya. Sepengetahuan saya seperti itu. Tapi baru kali ini saya dapat masukan seperti itu. Mungkin nanti bisa saya diskusikan. Kalau misalnya dipertiga sama Pak Haji, saya sering diskusi sama Pak Haji. Tapi sepengetahuan saya, emang untuk tukar sip itu tergantung atasan masing-masing memberikan izin apa tidak. Dan terutama tergantung anaknya mau apa tidak, itu aja. Kalau di R&D seperti Pak Denny kemarin sama Mas Juari adalah ada mau ditukar bersama Pak Denny, tapi Pak Denny tidak bisa karena Pak Denny juga kebetulan cuti. Berarti yang kendalanya adalah karena Pak Denny juga punya kepentingan di situ, bukan karena atasan yang tidak mengizinkan. Kalau di R&D biasanya bisa ditukar sih, tapi nggak tahu di tempat lain. Tapi kalau misalnya itu adalah masukan kami, insya Allah kami akan sampaikan kepada Pak Hadi selaku supervisornya. Nanti kami sampaikan ke Pak Hadi. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan panitia untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Sutikno dari Batalion PTKDI. Mewakili dari Batalion. Ya, mohon maaf ini menyimpang dari pekerjaan, cuma ini hanya usulan, yaitu mengenai menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Mungkin perlunya diadakan kegiatan ataupun apa yang penting bisa guyup rukun bersama-sama seperti yang tahun-tahun seperti dulu itu aja. Jadi biar tetap guyup rukun seluruh karyawan PT KDI. Terima kasih Mas Ketua dan panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Berarti masih semangat. Betul Pak. Langsung mulai, langsung. Jadi tadi Mas Eko ya, tadi sudah Mas ya. Ya. Jadi mungkin sama ingat Mas, berhentinya di saat tukar sip itu kapan? Kira-kira tahun berapa? Kalau ada kasus tukar sip 1 bulan itu dihapus sudah. Tahun berapa kira-kira? Ya, masa bulannya Pak Sony itu. Nah, maksud saya karena itu kan bukan kesalahan, tapi kelalaian kita sendiri toh. Terjadi hal-hal yang mestinya menguntungkan kita hilang. Jadi maksud saya, kita sebagai pengurus akan memperjuangkan, tapi timbal baliknya monggo, ayo kita juga menjaga itu. Jangan sampai nanti itu taksir yang ditukari nggak masuk. Nah ini kan itu. Kan dulu gitu masalahnya. Itu di kerjaan terjadi kekosongan,
komplain, akan itu dihentikannya. Jadi mudah-mudahan nanti ketua PUK yang sekarang akan mengusahakan. Jadi nanti kalau betul-betul diamini lagi ada saya, ayo kita saling menjaganya. Monggo ketua PUK menjelaskan Mas Sutik tadi. Terima kasih kepada moderator. Iya, Pak Sutik. Tahun 2019 itu adalah terakhir kita melakukan peringatan 17 Agustus bersama di PT Keramik Jalan Sering. Kalau tidak salah, tahun 2019 terakhir. Tahun 2020, 2022, 2021, 2023 sampai sekarang belum pernah lagi melakukan peringatan 17 Agustus. Tentunya kami mengetahui hal ini. Kami kenapa kok sering, terus terang sering Pak Sutik, terus teman-teman seperti yang lain, Pak, nggak ada peringatan yang besar. Kami mesti tetap nggak bisa Pak karena kondisi keuangan. Emang benar kondisi keuangan bukan yang kalau awal-awal kami berdiri cuma disisain uang kalau nggak salah itu 2.500.000 dari kebutuhan Mas Dibret teman saya. Habis itu tapi di DPG kami masih kurang tanggungan 64 juta. Jadinya kami tidak berani. Assalamualaikum. Hidup Bang Abin. Selamat datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Mas Panjang Abin Siragil. Aplaus untuk Mas Abin. Selamat datang Mas. Iya, terima kasih Mas Abin. Siap Bang. Al. Moga. Sendirian Mas. Alhamdulillah. Oke, acara dilanjutkan dulu. Tetap semangat. Masih semangat? Terima kasih kepada Bung Amin selaku Ketua Dewan Pimpinan Jabar yang telah berpartisipasi dan bersedia hadir di tempat ini, karena kemarin saya pribadi memohon kepada ketua saya di BPI ini untuk menghadiri acara pada malam hari ini, karena kami akan membutuhkan masukan serta arahan terkait pentingnya organisasi serikat pekerja dimanapun, khususnya di PUK sebagai PT Keramik dan Industri. Kita lanjut, nanti mumpung ada Bung Amin, kita lanjut sebentar terkait dengan pertanyaan dari Cak Sutik masalah dengan keuangan organisasi. Benar, waktu itu kami tidak berani mengiyakan terkait dengan adanya peringatan 17 Agustus karena hutang-hutang kami terlalu besar dan kami pun tidak bisa menjalankan organisasi pada saat itu. Habis itu kami berusaha menabung, baru kali ini kami bisa melaksanakan apa yang dilakukan karena ada dana, dan itu pun kami juga bisa melaksanakan atau membayar hutang-hutang yang disisakan oleh perusahaan dulu. Dan insya Allah seandainya pengurus sepakat untuk melaksanakan peringatan 17 Agustusan, saya akan melaksanakannya. Karena yang penting anggota merestui terkait dengan adanya peringatan 17 Agustusan. Itu aja. Nanti kami akan kerjasama bersama manajemen, mungkin bisa 50-50 untuk sumbangannya seperti apa nanti. Yang penting apa yang disepakati oleh pengurus semua nanti sepakat untuk mengadakan peringatan 17 Agustus, maka kami akan dengan peringatan karena itu apa dan mungkin itu dulu. Mumpung ada ketua dari ketua saya yaitu dari DPD Bung Abin, mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu pada umur. Amin. Untuk memberikan masukan dan arahan terkait dengan pentingnya organisasi ini, karena saya menganggap
kurang sadar keanggotaan kita selama ini. Terkadang ketika saya menyarankan teman-teman dengan KPU kawan konsultasi atau sosialisasi terkait mungkin ada pengaduan dan sebagainya, tapi masih anak-anak tidak menyadari pentingnya organisasi. Maka saya mengharap kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk memberikan masukan dan arahan terkait dengan organisasi kedepannya seperti apa. Karena apa? Perjuangan kita bukan cuma di sini. Perjuangan kita adalah sampai ke peringkat menjauh ini benar-benar melaksanakan apa yang tertuang di dalam PKB. Karena PKB kita sudah dilaksanakan cuma ada beberapa hal yang perlu direalisasikan oleh badan pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Tolong, Opa, skip, pos kampret, koper skip, kawal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Subhanallah wa sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barisalah wa ala amanah wa nasalah ummah wa jada fi sabilillahi haqqa jihadi alayhi. Yang saya hormati pengurus PUKSD PT Keramik yang industri KDI beserta dengan jajaran, saya banggakan dan saya menghormati bapak-bapak semua. Saya lihat ada ibu di bawah tadi, bajunya sangat merah. Insya Allah bagian dari keluarga kita SPKP di PT KDI. Dan saya menghormati saya tadi Kompas yang selalu mengawal bukan hanya setiap pergerakan, tapi momentum sosial, momentum pelatihan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kerukunan kita, kesatuan kita, dan kekompakan kita. Amin. Amin. Mohon ya. Sampai dulu. Saya jalan dulu. Nanti di satu, di dua, di tiga, di empat. Terus. Ya. Yang pertama saya terima kasih. Sebenarnya kalau saya harus membaca satu rangkaian jadwal acara saya itu ada di besok pagi di hari Minggu pukul 9, bukan lebih ya, saya baca pukul 8:49 itu, tapi karena antara undangan dengan rangkaian itu tidak sama, saya bingung. Akhirnya malam itu saya kontak ketua Mas Sabto, saya WA, saya harus datang di hari apa, sebab undangannya 2 hari, namun rangkaiannya kami di hari Minggunya tanggal 21, sehingga daripada kita ini sama-sama biar enak, saya klarifikasi artinya biar sama, beliau jawab oke, tidak apa-apa, biar
mengabdi kepada orang tua kita, Pak Mansa almarhum yang sudah bertanding 1 tahun lebih yang lalu. Saya menjadi ketua PK 3 kali periode tak terkalahkan, masuk pengurus sekretaris DPC, sekretaris lagi, ketua DPC, lalu menggantikan lagi Pak Mansa sementara 1 tahun sekaligus ketua Perda PSD. Artinya bahwa itu bukan satu organisasi yang sebenarnya abal-abal. FSPK itu besar, tapi tentu harus betul-betul diniati, dididik, digembleng supaya tidak salah jalan. Teman-teman mulai hari ini sampai besok mengadakan satu rapat kerja, unit kerja, rapat kerja, unit kerja. Apa sih rakernik itu? Rakernik itu ialah untuk membahas, mengevaluasi program-program kerja PMK yang saat dulu pengudi dilantik, dikukuhkan, ditabarkan, disahkan saya lantik menjadi ketua PMK berikut jajarannya itu tidak hanya berdiri tegak sebagai ketua, tetapi dia mempunyai satu hutang dan kewajiban kepada anggota tentang program kerja. Siapa yang bikin program kerja? Panusmik. Panusmik beserta dengan siapa? Dengan perwakilan, dengan pleno, memberikan ini loh program kerja ini. Anda harus bertanggungjawabkan selama 1 periode ke depan. Kalau jabatan PMK kala ini 3 tahun, berarti selama 3 tahun program kerja itu harus dilaksanakan. Rakernik ini mengevaluasi program kerja mana saja yang sudah dilaksanakan, program kerja mana saja yang belum dilaksanakan, apa penyebab terkendalanya program kerja jalan. Hari ini melakukan evaluasi yang sudah baik dijaga akan tetap baik dan ditingkatkan agar lebih semakin baik, yang belum baik harus diulangi. Betul? Itu rakernik sudah. Dan saya sampaikan, kita memang minim kader. Organisasi yang besar ini selalu saya sampaikan, ya, termasuk di Jawa Timur. Saya paham bagaimana kan orang tua kita menjaga, membenahi, betul-betul ada FSPK ini dikenal, bukan hanya di internal, tapi juga di eksternal. Eksternal kita ada lain organisasi banyak. Gresik ada kurang 14 federasi, di Jawa Timur kurang lebih 26 federasi dan konfederasi dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau ini besar dalam jumlah, tapi kecil di dalam perjuangan. Sadarlah bahwa kita ini butuh organisasi, bukan organisasi butuh kita. Kita ibarat mau hujan, harus sedia payung sebelum hujan, jangan setelah hujan baru hujan payung. Artinya apa? Kita sebagai pekerja jangan cari serikat pekerja setelah kita tersakiti, jangan. Tapi siap membunuh diri kita, buat perlindungan diri kita agar suatu saat kita tidak limit oleh pengusaha, maka serikat pekerja yang kita ikutin harus berdiri tegak melakukan perlawanan. Ini serikat pekerja, saudara. Oh, kadang banyak kita punya anggota, kita ini pungut setiap bulan. Untuk apa Pak? Dipakai apa? Hak kita apa dipotong itu? Kita mendapatkan apa? Jangan karena anggota. Pengurus sendiri kalian belum tahu semuanya, belum sadar, belum paham. Kita masih terkadang jadi jago kandangan, jago kandang, di kandang suaranya keras, riuh, luar biasa. Tapi kalau di luar bukan bisa dibahas, dan bisa apa kita. Makanya saya berpesan, mumpung kita baik yang sudah menjadi aktivis serikat pekerja, ya
fungsionaris pengurus atau dia menjadi anggota, berbanyak belajar. Jangan menggunakan aji mumpung. Mau kapan lagi? Paling tidak kalau kita mengerti aturan, suatu saat ya kita sudah tidak lagi menjadi serikat pekerja, kita sudah tua, anak cucu kita suatu saat menjadi buruh, menjadi pekerja, dia dinistakan, haknya tidak diberikan, dia tidak ini, dia dimutasi, dia di PHK. Dia tanya kepada kita, oh dulu bapak saya, kakek saya pernah jadi pengurus dengan bekerja, saya pernah di PHK ya, saya pernah dimutasi, upah saya kok kurang ya. Tanyalah dia kepada bapak dan kakek. Alangkah ironis dan menyedihkan kalau si kakek atau si bapak ditanya nggak paham. Kacau tidak kayak begitu? Kacau tidak? Kacau sedih kita. Untuk itu saya selalu berpesan, mumpung kita menjadi fungsionaris, teman-teman sebagai bapak ini pleno, yang anggota dan lain sebagainya, gunakan ya. Sekarang beda dengan era serikat pekerja sebelum ada Google. Sekarang undang-undang bisa diakses. Google searching, Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang serikat pekerja serikat buruh, tentang ketenaga kerjaan, tentang PHI, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, Omnibus Law, Undang-Undang Keparat dan lain sebagainya bisa diakses sudah. Beda dengan dulu. Dulu orang tua kita kalau ada undang-undang fotokopi dikasihkan, HP-nya kasih, HP friend, HP itu namanya flexi dan lain sebagainya, tidak bisa diakses. Sekarang kita bisa mengakses apa saja tentang hak serikat pekerja serikat buruh dari 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh, tentang ketenaga kerjaan 13 2003, tentang pengadilan hubungan industrial Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, semuanya akan muncul. Kalau tidak muncul, pelajari. Jadi jangan hanya berpasrah, oh saya sudah jadi anggota serikat buruh, saya dipotong tiap bulan. Kalau saya ada masalah tinggal ngaku, keliru. Harus belajar bila perlu anggota pleno. Jangan lebih boleh kita dengar pengurus serikat pekerja harus lebih pintar, harus lebih cerdas. Supaya apa? Anda tidak ditolimi dengan pengusaha Anda. Saya kenal tadi mulai zaman almarhum Bakri. Lalu saya kenal Dr. Randes. Siapa sebelum Pindit itu? Saya lupa orang yang duduk. Bukan ada satunya lagi. Siapa itu namanya yang duduk? Andi. Ada Andi, ada Didit dan lain sebagainya. Kemudian Kabar Sorong, ada kemudian Gus Koirong, lalu kemudian tahun yang ada lagi namanya Jilir, kemudian lahir beliau. Saya mengenal mereka. Saya bukan kader baru. Saya orang lama. Saya paham sejarah bagaimana FSPK yang belum ikut SPSI, kemudian memisahkan diri sejak ada Orde Baru, reformasi. Kita mereformasi diri sudah keluar dari SPSI. Kita membentuk satu sektor CAP. Kemudian ada konfederasi yang tergabung di dalamnya menjadi KSPI. Makanya ada CAP SPSI, ada CAP KSPI. Dalam kita bicara seperti itu. Nah untuk itu saya berdiri di sini bukan untuk membuka dulu soal rekor dan sebagainya. Saya memulai dulu. Saya ingin membuka hati saudara-saudara semua, bapak-bapak semuanya. Ayo kita jaga SPK. Ya, organisasi ini besar. Kalau salah orang, salah imam, hancur. Sekarang banyak organisasi yang dijadikan sebagai komunitas. Orang rame-rame seperti partai politik datang ke rakyat, datang ke umat, datang ke rumah-rumah, minta dukungan, minta sokongan, minta doa restu agar dia menjadi anggota dewan. Saya tegaskan, ini bukan partai politik. Walaupun kita memiliki partai politik, tapi sistem kita bukan seperti itu. Kalau siapapun yang jadi imam, dia harus tegak lurus, dia harus istiqomah. Jangan jual anggota. Sekali dari sebuah dunia akhirat, orang tua kita tidak akan terima saudara. Makanya kenapa saya diberikan keras? Saya tidak ingin yang itu dipandang sebelah mata orang. Coba silakan tengok
baik-baik. Admin itu katanya sadis, admin itu katanya bengis, admin itu katanya anarkis, admin itu nggak bisa lunak seperti yang lain-lain. Saya bilang orang yang ngomong kayak begitu berarti ngaji yang di kandang kampung. Betul. Tinggal ngomong apa? Kalau mengajak ngomong saya menjual anggota, merugikan anggota, merugikan kaum buruh, ya saya tidak mau. Saya masih akan tentang. Tapi sepanjang kalau ada masalah, buruh menerima, pekerjanya keberatan, serikat pekerja menerima, silakan. Tapi jangan coba-coba. Kalau itu merugikan pekerja, pekerja nggak bersedia, serikat pekerja keberatan, kita harus berdiri tegak untuk melakukan perlawanan, saudara. Itu serikat pekerja. Kita bukan serikat pengusaha, saudara. Serikat pekerja itu memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh. Sekali lagi, siapa yang jadi pemimpin, siapa saja. Ini dalil Al-Quran, siapa saja yang jadi pemimpin, kau akan bertanggungjawabkan kepemimpinanmu di dalam dunia pada rakyatmu, dan kelak engkau saatnya mati. Kalau sudah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi, kau akan ditanya, saudara. Gak cukup selesai di dunia. Kalau kita tidak lurus membela mereka, insya Allah aman. Ya, tapi jangan coba-coba kau gadakan mereka. Sekali terjadi pengkhianat, buruh boleh tidak tahu, rakyat boleh tidak tahu. Tapi ingat, ada yang maha kuasa, ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang maha mulia. Kalau kita mati, tidak akan pernah kita luput daripada hukuman yang akan kita nanti, saudara. Agar saya selalu berpesan, jadi pemimpin itu bukan semata-mata bukanlah saya jadi pemimpin, tapi saat Anda menjadi pemimpin, apa yang akan Anda lakukan di dalam rangka Anda memimpin? Sekarang sudah banyak serikat pekerja, serikat buruh hanya papan bor, diajak berjuang susah, diundang buruh pekerja untuk berdialog, untuk rapat, untuk membahas kemaslahatan umat, dia tidak pernah mendatang, saudara. Alasannya banyak, coba-coba yang mengundang pemerintah, pejabat, institusi, instansi yang nomor satu datang. Kondisi kita sudah seperti itu, sudah seperti itu. Tandanya kalau organisasi dipimpin orang semacam itu, saya pastikan rontok organisasi. Tidak ada gunanya. Besar dia ada punya nama, tetapi dia tidak punya harga diri. Dia sudah bisa diukur dengan uang. Tapi kalau tegak kita, iman kita insya Allah kuat, kita selalu tegak lurus kepada yang hak, selalu bersuara keras kepada yang batil, pemerintah akan memandang kita. Kita jangan ngomong, tapi sekali kita ngomong, pasti dirinya harus sudah. Ya, ini bukan partai politik. Dan kalau punya kepentingan merayu sana, bukan. Jangan ada di antara kita, sudah. Berikan, ini jadi pemimpin, berikan yang baik untuk rakyat. Tidak perlu untuk kita disanjung. Biarkan Allah yang menilai kita jadi pemimpin. Pesan saya ada satu, jangan pernah jual anggota. Jangan pernah berkompromi dengan kebatilan. Kalau itu ada masalah kepada rakyat menimpanya, buat forum dialog, buat forum diskusi di partit saudara, di partit bisa ada solusi. Karena Nabi mengajarkan supaya setiap ada masalah itu musyawarah, wasafirhum fi amri. Hendaknya kalian hai para pemimpin, fi amri pemimpin. Kalau ada masalah, musyawarah duduk dengan para pemangku jabatan. Kalau kita sebagai pimpinan kerja ada masalah dengan anggota kita, duduk bersama dengan pengusaha. Masalahnya apa? Persoalannya bagaimana? Bisa diselesaikan baik-baik tidak? Dan ingat, saudara, saat sekarang sejak lahirnya Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kondisi buruh makin hancur, upah kita berapa tahun nggak pernah naik, ya kan? Pesangon kita diberangus menjadi 0,sekian %. Lalu kemudian jaminan sosial serta
2 kali kontrak, sekali perpanjangan selama 3 tahun. Setelah itu wajib menjadi karyawan tetap. Tapi begitu Undang-Undang Cipta Kerja lahir, tidak ada lagi yang mengatur itu, menjadi karyawan outsourcing sampai mati. Betul? Betul. Betul. Iya kan tidak? Iya kan tidak? Nah itu, saya kalau ada orang di hadapan siapa, tapi gubernur, orasi di mana? Saya begini saudara. Itu pemimpin. Pemimpin cara mengurusi dirinya. Saya didolimi orang biasa. Saya disangka fitnah orang biasa, tapi tidak untuk anggota saya. Kalau saya dengar anggota saya didolimi, saya marah saudara. Tapi orang silakan fitnah saya diam. Katanya siapa begini, saya diam, biarkan saja. Yang penting kita tetap berdiri, tapi jangan coba-coba kalau rusak persatuan dan kesatuan umat. Demi Allah, saya akan berdiri saudara. Itu prinsip saya. Saya tidak pernah jual jual jamu, tidak pernah saudara. Saya apa adanya. Saatnya kita harus lembut, damai kita damai. Saatnya kita suara harus agak tegas, agak tegas. Saat suara kita harus keras, dan kita harus keras. Melihat situasi dan kondisi, itulah saudara. Saya selalu berpesan, jaga persatuan dan kesatuan kita. Kondisi guru kita ini makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, soliditas itu semakin porak-poranda. Anda bayangkan, saya kasih contoh. Ada kasus menimpa kepada kita punya sahabat, pada punya PK. Ada anggota kita di sana ditarik. Kita punya kerabat PK yang sama-sama SPK. Anggotanya ini ya, kalau kita nalar pakai rasiologi kita sebagai orang yang mungkin kita itu egois, ngapain saya bikin mereka? Itu kan bukan kerja mereka, itu kan PMK sebelah, bukan PMK KDI. Ada apa saya bikin mereka? Itu kalau kita pakai ilmu orang goblok saudara. Tapi nanti tidak begitu. Perjuangan kita, perjuangan di dalam menegakkan yang hak kader jawaban saya. Itu kita diibaratkan oleh Nabi itu ibarat satu tubuh yang satu badan yang satu, dan satu jasad yang satu. Artinya bagaimana? Kalau ada di antara bagian tubuh kita ini saudara yang sakit, kita akan menjerit karena satu penyakit, maka seluruh anggota jasad pasti akan ikut merasakan sakit. Mau tahu? Contoh saudara, ini biar paham teman-teman. Kita punya udun ada di bokol di pantai. Saya mau tanya, yang udunnya ke mana? Pantai. Betul? Kira-kira saya mau tanya, pantat dan udunnya, kira-kira mata bisa berpecah enggak? Kita bisa tidur tidak? Kepala kita pusing enggak? Sama kayak seperti itu. Yang sakit, yang udun pantat. Tetapi mata, gak ada kaitannya dengan pantat, ikut menangis. Gak bisa tidur. Kepala kita pusing. Ada dalamnya itu saudara. Sampai-sampai di jasad menjerit, menangis, gak bisa tidur. Akibat saya tadi sampaikan, kita ibarat satu tubuh yang satu badan yang satu jasad yang satu, yang artinya semula harus ikut merasakan. Anggota kita PMK sebelah di dalam ini di PHK. Organisasi memanggil seluruh PMK. Saksikan kau punya sahabat, saksikan kau punya saudara. Ditarik di sana, di PHK. Panggilan jihad datang kepada Anda. Tolonglah saudaramu, tolong. Dia sedang didolimi, bantu dia, selamatkan dia, supaya dia tidak merasakan seorang diri atas kedaliman yang menimpa pada dirinya. Organisasi menginstruksikan kepada seluruh PMK untuk supaya datang membantu. Begitu sudah diberikan surat instruksi solidaritas, ada yang sadar, ada yang enggak.
lihat ulang. Ini kondisi kita sekarang. Kondisi kita. Hati-hati. Ya, hari ini mungkin mereka yang kena. Ingat, saya tidak berdoa. Selain usaha, kita pasti akan terkena sudah. Inilah yang saya perlu tegaskan. Persatuan, solidaritas, soliditas di antara sesama kita wajib harus tetap dijaga. Anda kenal bagaimana Nurul Jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari hafizahullah ta'ala dulu tatkala melawan penjajah. Apa kata beliau? Sudah saatnya kita berjihad melawan penjajah dan terus menjajah negeri ini. Kalau kala itu yang namanya panggilan jihad dari seorang ulama besar tidak didengar oleh umat, maka tidak akan ada kemerdekaan, saudara. Sama, kalau organisasi itu harus kuat, harus sami'an wa ata'na, sam'an wa ta'na, harus taat komando. Paham tidak? Paham tidak? Hidup bro? Hidup bro? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Satu komando? Siap. Jaga SPK? Siap. Takbir! Allah! Itu mulai di 3, 4, nama suara saya habis. Banyak manggung. Saya kemarin undang SPN. Konverda SPN. Kalau di kita musda. Kalau di kita musda. Konverda SPN. Saya datang ke tempat kita di hotel Vyuda Royal Travel Transport sana. Tempat kita tidak kemarin ke SPN. Hari Selasa. Lalu kemudian dari hari Jumat saya minta bayar TMN. Sama suku ceramah. Nah, mereka antusias. Maksud saya kalau organisasi ini lain saja merasa betul-betul jihad, merasa menyusukan hati dan kolbu mereka. Di saat mereka sedang dahaga mencari satu sosok untuk memberikan semangat, mendorong motivasi, penyemangat jiwa. Sebab saat ini hari-hari kita ke depan akan selalu diisi oleh perjuangan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bapak-bapak yang duduk di tempat ini saat ini, UMK itu tidak lahir mengadakan saudara. Tidak langsung pucuk-pucuk ditetapkan oleh direktur dan bupati, ditetapkan oleh gubernur, tidak. Banyak yang kita hadapi saudara. Banyak yang namanya isu-isu yang gak karuan bahwa UMK tidak perlu naik. Kita tahu ada dewan pengupahan yang merumuskan, ada bupati yang merekomendasikan. Itu semua perlu pengawalan dan ada gubernur yang memutuskan. Itu bersama juga kita harus kawal, saudara. Kalau tidak ada seperti itu, Anda ada yang tidak pernah ikut berjuang, beraksi, mengawal, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan gas air mata, kena panas, kena hujan, kena water cannon. Mungkin dia pikir, alah, ngapain kita ikut jadi serikat buruh ya? Orang kita nggak bayar aja, sudah jelas itu. UMK naik tiap tahun kok. Goblok amat itu. Orang-orang yang ikut serikat pekerja, dia nama mereka, dia tanya hasilnya di mana? Jawabnya di kandang tebu. Nanti di kandang tebu itu orang. Orang tolol kalau kita diamkan, tidak ada perlawanan pasca apalagi ditetapkannya Omnibus Law, upah kita tidak naik sejak COVID, saudara. 2020, 2021, 2022, bahkan menjelang sebelum ada COVID, upah kita tidak naik. Kita KSP terburuk-buruk saudara. KSP juga berjuang di bawah. Saya punya komando, kita dengan FSPNI, dan saya buka sampai hari ini dengan FSPNI dan masih istiqomah di garis perjuangan saudara. Saya tertatih-tatih dengan serikat pekerja yang lain. Saya gandeng di luar SPK, saya gandeng di luar SPNI, saya gandeng di luar KSPI. Saya ketemu KSPSI, saya ketemu KSBSI, saya ketemu Sarumusi dan SPSI yang lain, SPSI yang lain. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita ceritakan segala macamnya yang selama ini kita berjuang sendiri-sendiri. KSPSI berjuang sendiri, KSPI berjuang sendiri, KSBSI berjuang sendiri. Alhamdulillah doa kita dijawab Allah. Akhirnya
Jatim, saudara. Gas ini juga saya kasih nama. Jadi kita ini menjaga serikat buruh susah. Kita mempersatukan buruh itu susah. Sebab lain kota, lain pemimpin, lain kepentingan, saudara. Kita tetap merangkul mereka. Tidak mudah menjaga merangkul mereka. Kalau tidak ada lagi orang-orang yang macam begitu, hancur perjuangan. Hancur, saudara. Harus ada monitoring. Makanya mau partai politik, mau orsospol apapun, mau organisasi apapun, LSM yang manapun, kalau dia salah memimpin, hancur. SPSI terbelah menjadi berapa? Ada 5 apa 6 pecah. Ada Andi Gani, Andi Gani, ada lagi siapa itu lagi, banyak, ada 6. Saya lupa sebut namanya. Pecah. Ada lagi di ujung perpecahan anggota KSP. Ya, dulu masih satu, sekarang mulai pecah. Saya mau sebut. Ada lagi yang di bawah kepemimpinan Ibu Mira Sumiati juga terancam pecah. Aspek Indonesia. Ya, kalau tidak hati-hati memimpin pecah. Makanya saya bersuara keras semesteran kemarin. Jaga saya tidak ingin Anda terlepas Anda benci pada saya. Tapi saya pesan saya satu. Saya melakukan meneruskan. Bagaimana saya melihat Pak Mansa orang tua kita menggembleng, membawa organisasi ini yang terkaki-kaki naik Vespa, menjaga organisasi sepeda. Gak ada beliau yang ada yang sekarang. Gak ada yang gak bisa kita menikmati saya dengan kecil. Yang gak paham sejarah, saya paham sejarah. Yang tahu sejarah, saya tidak perlu ingin sejarah. Maka saya marah kalau ada yang coba-coba kamu. Saya pasti marah. Karena saya tahu sejarah. Saya korbankan waktu saya, hari saya, keluarga saya untuk organisasi. Berapa sih saya tidak ada apa-apa, saudara? Besar Anda punya gaji. Saya tidak punya apa-apa, demi Allah saya tidak punya apa-apa. Saya punya rumah saat saya jadi kuli bekerja di PT ACT, saya kerja di Bulera. Saya tidak punya buku, saudara. Saya punya kendaraan Casta Sudra itu. Saya juga masih bekerja. Saya nyicil itu 4 tahun. Saya jadi ketua DPD, saya jadi ketua KSPI, saya jadi ketua DPD, dan masuk ke seluruh saya tidak punya apa-apa. Kalau saya mau gerakan, selesai. Saya menemukan kejujuran. Kenapa saya lakukan itu? Saya tahu dosa. Hukum nggak berhenti di sini, saudara. Kita tinggal menunggu waktu, tunggu antrian. Kapan kita dipanggil? Saya sadar kesana saja, makanya saya berikan. Terlepas orang mau fitnah kepada saya, masa bodoh. Khulil haqqa walau kadam. Terserah masa bodoh. Yang hak saya katakan hak, yang batil saya katakan batil, yang tegak saya katakan tegak, yang lurus saya katakan lurus dan sebagainya. Walaupun seisi dunia mencaci dan mencela saya, masa bodoh. Sudah dibenci banyak urusan saya dengan masanya. Rusak di media. Saya tidak peduli. Urusan saya macam-macam saya. Saya begitu aja. Coba-coba urusan orang, saya akan mati dulu. Ujiannya begitu. Jadi kalau orang saya saya mau perusahaannya, dia masih biasa kalau saya. Ya, ujiannya di sana. Ini sekarang banyak tuh. Kalau di luar pertanyaan seperti ini. Bila ada cuma pimpinan perusahaan aja Pak, ya Bu, mantu ayah yang sayur, unyil saja. Nah begitu tes-tesan orang itu. Kalau dia itu sudah berani dia beritakan dia punya tempatnya sendiri, jaminan di luar juga pasti akan keras. Tapi tidak akan ada jaminan keras. Jadi luarnya keras, di dalam belum tentu saudara. Banyak kok yang seperti itu saja, jangan bicara di luar-luar itu banyak seperti itu. Kalau saya kagak, saya ibarat kereta laju. Kalau jam 7, jam 9, jam 10 harus berangkat, ya berangkat. Ada tukang becak, ada saya tabrak, Maxi saya tabrak, ada bis saya dulu. Saya begitu.
Masa bodoh saya. Jadi saya meminta kepada teman-teman, yuk, yang pertama, mari kita belajar organisasi. Organisasi ini makin lama, anggota kita semakin berkurang, saudara. Saya ikutin organisasi di zaman Pak Mansa dulu, kita hampir 60 kita punya firma. Habis berkurang terus. Kemana mereka? Pengurangan pilot, pabrik tutup dan lain sebagainya. Kita hanya tersisa kurang dan mungkinnya 15.000 saudara. 15.000, makin lama banyak pensiun. Tidak semuanya seperti bisu ya. Kalau bisu yang ada yang tetapnya 3.300, besok ada yang pensiun 10, maka dia akan ambil salah satu PPDB atau outsourcing dan dia punya kondi terbaik untuk menutupi daripada karyawan yang pensiun 10 itu. Jadi untuk 300 utuh. Coba kalian sekali. Dulu pernah sampai belasan ribu saudara. Sekarang tinggal 5.000 sekian ratus orang. 5.000 sekian tinggal sudah. Itu mereka karena indisipliner, karena resign, karena PHK, karena meninggal dunia, macam-macam. Lama-lama kita akan terus. Dan nanti kata orang-orang tua kita, tiba-tiba dengan cita kerja 10 yang akan datang 10 tahun dipastikan tidak akan ada lagi serikat. Kenapa? Sebab tidak ada lagi karyawan tetap, saudara. Tidak ada lagi karyawan tetap. Anak-anak kita yang saat ini masih duduk di bangku belajar, mereka yang masih di SMA atau yang kuliah, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, sarjana teknik dan sebagainya, tidak ada jaminan untuk masuk menjadi karyawan tetap, saudara. Makanya kurang ajar orang cipta kerja ini. Orang tua nggak punya apa-apa sampai jual sawah, jual lahan, jual rumah. Ini anak bisa sekolah. Setelah anak sekolah, bisa nyaman dia bekerja, statusnya jelas. Apa yang mau kita banggakan, sudah? Saat ini kita masih tetap. Kalau saya bukan tetap ya, saya bukan pekerja lagi. Bapak-bapak masih tetap ya, Bu Budi masih tetap dan lain sebagainya. Apa ada jaminan anaknya akan tetap? Outsourcing seumur hidup. Makanya saya bilang saat ini KSPI masih terus menyuarakan Omnibus Law harus dicabut, sudah. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Siap. Siap. Suatu saat kalau ada yang musibah untuk melakukan perjuangan, karena akan selalu setiap ada intrusi setiap bulan sekali begitu kalau intrusi begitu. Mau naik mau tuntutan upah, mau tapera, Omnibus Law selalu ngikutin cabut undang-undang cipta kerja, cabut cipta kerja. Termasuk kita masih berharap karena kita meyakini bahwa kita ini berjuang terus berikan Allah insyaallah kemenangan itu akan mengakhiri kita, saudara. Kalau kita itu tidak urus, kita berjuang, insya Allah kemenangan itu akan menghampiri. Itu janji Allah. Makanya saat pergantian presiden bulan Oktober nanti, siapa tahu presiden kita yang baru diberikan hidayah oleh Allah. Makanya saya terus tentang bagaimana beliau Pak Prabowo nanti jadi presiden bisa diajak dulu supaya memanggil tokoh-tokoh dulu untuk melakukan kajian kembali tentang cipta kerja. Dan hari itu beberapa hari yang lalu itu sudah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang cipta kerja. Karena kita dimenangkan oleh MK. Dulu dinyatakan bahwa undang-undang cipta kerja itu adalah istilahnya cacat bersama. Kebijakan-kebijakan yang melanggar tentang masalah upah dan sebagainya harus dikasih tahu. Tapi pemerintah memaksakan kehendaknya sehingga tetap cipta kerja itu lolos dan dijadikan alat sampai sekarang untuk menghabisi kita. Perusahaan untuk banyak di mana-mana, PHK di mana-mana dipermudah. Apa dipermudah, saudara? Permudah PHK, uang pesangon 0,5, apapun alasannya, apapun konsekuensinya. Upah susah naik, ya kan, cuti apalagi, termasuk yang namanya apa di jaminan sosial dan apalagi itu banyak dari kita, saudara. Sudah tidak ada lagi. Kalau tapera kemarin lolos, siap-siap Anda semuanya pulang ke rumah. Hanya dengan membawa yang
gaji. Kasih kepada bini itu apa ya? Itu apa pak? Itu apa pak? Seri gaji. Uangnya mana? Habis. Lah kok bisa habis? Potongan macam-macam. Potongan JHT, potongan JPK, potongan pensiun, potongan tapera, potongan hutang, potongan koperasi, dan sebagainya. Betul? Lembut. Kalau memang saya akan diminta, digerdaki, diberikan amanah, saya akan berdiri tegak untuk melawan setiap kezaliman saudara. Merdeka. Nanti kokoh kalau saya. Saya berpesan. Insya Allah rakyat ini baru kali pertama dilaksanakan beliau. Beberapa tahun atau dekade beberapa dekade yang lalu belum pernah ada saya sampaikan itu. Nah untuk itu pertahankan terus rakyat ini perlu. Tadi sekretaris saya cek, coba dibuka SKP SPPPDKD itu berakhir kapan? Buka punya arsip, izin Pak Ketua. Setelah saya cek di dalam arsip SK, beliau berakhir di bulan November 2025 bulan November. Nah, makanya kemarin sempat menjadi tumpang tindih. Ini rakyat sempat dibahas apa membentukkan Panmusni. Kita ini sebagai seorang bapak bukan hanya berkewenangan marahin, tidak boleh. Kalau ada masalah betul, akhirnya tinggalkan. Kalau rapat jangan buru-buru betul Panmusni, beda acaranya saja. Beda. Yuk dalam program kami yang mungkin 2 hari kampung ini, sekali lagi 2 hari kampung ini, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan pertama tadi sudah saya sampaikan, yuk evaluasi selama beliau memimpin dan menguruskan ini apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan, serta apa-apa saja masalah-masalah di dalam itu yang akan menjadi beban tugas tanggung jawab yang harus dipikirkan dan diselesaikan. Itu saja. Soal Panmusni, soal muslim nanti dibentuk di perusahaan saja supaya fokus. Gampang mah Panmusni apa pembentukan muslim gampang. Yang penting di dalam waktu yang saya katakan ya sehari setengah lah, nggak sampai 2 hari ya. Itu digunakan betul-betul untuk mengkaji persoalan ada apa saja dengan ini dibahas di sini. Strateginya seperti apa? Caranya bagaimana? Ada kasus di bagian ini, di divisi ini dan lain sebagainya seperti tadi itu komunikasi dibutuhkan. Tidak lama kata saya saudara. Kalau tidak langsung bicara kepada PPD nggak tahu. Sebab kita berhadapan dengan 3 orang. Ada orang terpelajar, ada orang yang sedang belajar, ada orang kurang ajar saudara. Kita ini pemimpin dikarenakan 3 orang itu terpelajar,
Allah kita akan yel kembali yang lebih nuansanya lebih memukul ya. Siap? Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Organ Pak Israel. Terima kasih atas saran dan pemantapan mental kita pada organisasi sampai merinding saya. Untuk sesi selanjutnya kopi break saya beri waktu 30 menit mulai dari